Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Indonesia Cerdas. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kebugaran, dan saya percaya kita terus boleh melakukan setiap aktivitas kita dengan penuh semangat yang luar biasa daripada Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, di kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana sebuah respon atau tanggapan dari GP Ansor terkait seorang ibu-ibu ya ASN yang melakukan pelarangan ibadah di tetangganya di rumah sendiri, teman-teman ya. Dan tidak lagi berlama-lama, seperti apa yang ada di layar, saya akan membacakannya kepada kita semua dari akun Instagram Muanas Alaidit ya. Saya akan bacakannya. LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor kecam pelarangan ibadah oknum ASN Kota Bekasi ya. Tindakan melarang ibadah apapun alasannya adalah intoleransi, sikap tidak bisa menerima perbedaan, melanggar Undang-Undang Nomor 20 yakni ASN wajib taat pada Pancasila. Nah, dengar ya, bahwa ASN wajib taat pada Pancasila. Ya, saya akan coba naikkan lagi Bapak Ibu ya. LBH Ansor mendesak pemerintah Kota Bekasi dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bekasi untuk memberi sanksi terhadap oknum ASN tersebut serta menjamin tidak terulangnya kasus serupa. Ya, dimention di sini Pak Wali ya, PJ Wali Kota Bekasi. Ini disampaikan di Jakarta 24 September 2024 oleh Ketua Pengurus ya Pusat LBH GP Ansor Dendi Zuhairil Finsa, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Nah, jelas sekali teman-temannya bahwa dari GP Ansor mereka mengecam bagaimana tindakan dari seorang ASN ini, bahwa dia melanggar Undang-Undang Nomor 20 yaitu di mana ASN wajib taat pada Pancasila. Artinya tidak boleh mengganggu ibadah yang sedang berlangsung gitu teman-teman ya. Oke, karena itu diatur ya atau dijamin oleh undang-undang. Nah, teman-teman, bagaimana deh kalau saya melihat dari apa yang dibagikan ya, atau ditanggapin, direspon oleh GP Ansor ini ya, kita melihat bahwa mereka ini adalah memang betul-betul ya menjunjung tinggi yang namanya undang-undang yang berlaku di Indonesia, bagaimana konstitusi kita ya yang menjamin bagaimana peribadatan yang dilakukan oleh siapapun dan dari agama manapun dia. Artinya bahwa setiap yang beragama, setiap individu yang mempunyai agama dan kepercayaan di Indonesia ini akan dijamin ya untuk melakukan ibadah sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya, ya kan ya. Dan di sini mereka mengatakan bahwa ibu ini harus disanksi, harus dikenakan sanksi ya, dan diupayakan tidak lagi terjadi kasus serupa ya. Dalam hal ini tentunya teman-teman, kalau beberapa video yang lalu yang sudah saya bagikan bahwa memang sanksi yang diinginkan ya oleh pemuda Batak Bersatu dan netizen-netizen lainnya, kalau boleh ibu ASN yang telah melakukan pelanggaran, bahkan sampai dikatakan oleh pemuda Batak Bersatu dia ini adalah seorang pengkhianat bangsa ya kan, karena dia melanggar Pancasila, dia harus dipecat ya. Tidak ada sanksi lain dari pemuda Batak Bersatu, katanya tidak ada sanksi lain selain pecat. Nah, bagaimana nih teman-teman ya? Oke, saya akan membacakan dulu beberapa komentar yang ada di sini, dan nantinya juga teman-teman boleh memberikan tanggapannya mengenai hal ini ya. Dari Tomatsi ya, hidup GP Ansor, mereka selalu menjaga saudara-saudara yang non-muslim. Ya, dari Erik Fitzpat, apa kabar pare-pare, jangan fokus yang ke Bekasi aja. Nah, betul sekali teman-temannya, karena di Pare-Pare juga terjadi sebuah intoleransi di mana anggota DPRD di sana sudah menolak ya pendirian daripada sekolah Kristen Gamaliel ya. Memang aneh-aneh yang terjadi di Indonesia kita ini teman-teman ya. Lalu kemudian dari Bruno bersama keluarga, terima kasih GP Ansor. Dari Edit Set ya, GP Ansor salah satu ormas keagamaan yang memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Sukses selalu GP Ansor ya. Saya pikir ormas yang seperti ini teman-teman ya perlu diberikan
atensi ya atau perhatian oleh pemerintah karena mereka selalu ada di garda terdepan ya untuk menjaga yang namanya NKRI ya, daripada kita melihat banyak organisasi masyarakat lainnya yang justru keterlaluan. Saya pikir mereka berpikir bahwa mereka di atas pemerintah, mereka di atas negara, sehingga mereka terkadang ya melampaui batas ya, mereka mengatur ya bagaimana aturan-aturan di negara kita ini ya. Nah teman-teman, lalu kemudian ada juga komentar dari Yakobus Dundung. Terima kasih LBH GP Ansor yang sudah peduli dengan keadaan yang terjadi di Bekasi. Dari Yeni Andriani, jangan kasih kendor. Dari Mua lihat kaum munafikun. Kok bisa ya ada orang yang sudah tua malah mencontohkan intoleransi? Ya, saya pikir memang kadang-kadang orang kalau sudah tua teman-teman ya, jadi cara pikirnya mulai berkurang ya. Jadi ya saya pikir sih ya udah kita maklum aja, kita memaafkan dia seperti apa yang dia sudah sampaikan. Dia meminta maaf akan tindakan dan juga perkataan yang dia ucapkan, tapi ya tetap saja beliau harus dikenakan sanksi ya. Sebagai akibat atau risiko dari apa yang dia sudah lakukan ya. Dari Emia Natalia, keren banget. Makasih Bang selalu mendukung kami kaum minoritas ini. Dari Yakobus Dundung lagi, perlu juga memperhatikan pelarangan pendirian sekolah Kristen oleh masyarakat dan DPRD Kota Parepare. Ya betul sekali, ini sekolah Kristen Gamaliel seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, memang ini sudah menjadi bahan perbincangan juga beberapa tahun terakhir ya, dan juga mulai kembali terkuat, maksud saya kembali muncul lagi di beberapa minggu terakhir ya. Lalu kemudian ada dari pengendara tua, hey mana penyelenggara negara ya, mana perwakilan dari pemerintah, jangan diam saja, bukankah melaksanakan ibadah dilindungi oleh undang-undang? Ya seharusnya seperti itu ya, itu memang yang sebenarnya, tapi ya inilah yang terjadi ya. Ada komentar dari Jius ini ya. Terima kasih Bang Permadi sudah membantu memviralkan dan menggerakkan banyak pihak. Saya percaya kejahatan akan merajalela bila orang benar diam saja. Betul sekali, memang kita harus bersuara ya untuk menyampaikan kebenaran. Lalu komentar dari Linda Lengan, kawal sampai dipecat biar nggak tuman dan fobia kristenisasi. Saya aja tinggal di rumah persis di seberang masjid, cuma dibatasin jalan 5 meter. Tiap hari kami sekeluarga mendengar azan dengan toa di depan rumah kami. Tapi kami nggak ketar-ketir dengan iman kami, antara masjid di rumah kami duluan, kami ada di lingkungan kami. Dulu tinggal di lingkungan rumah baru 10 tahun, kemudian bangun musola, tahu-tahu jadi masjid. Apa kami demo? Enggak, karena kami toleransi sesama umat beragama. Nah ini dia ya, sebuah testimoni teman-teman ya, bahwa di kampung atau di tempat atau di lingkungan daripada saudara kita Linda ini, mereka begitu toleransi sekali ya. Padahal mereka dulu awalnya yang memang tinggal duluan di tempat mereka itu ya. Dan kemudian datanglah saudara-saudara kita Muslim lalu membangun musola. Tiba-tiba tahu-taunya bukan malah musola, tapi justru yang dibangun adalah masjid. Ya, tapi mereka ya biasa-biasa aja, ya kan, mereka nggak terganggu ya dan tidak terpengaruh dengan iman mereka, dan itu juga merupakan memang bagaimana cara mereka menghargai agama yang lain ya, yang berbeda dengan agama mereka tentunya. Ada komentar dari Dena Sumiati, terima kasih Bang Permadi aktivitasnya dan GP Ansor yang sangat peduli terhadap kaum minoritas ya, terhadap kaum minoritas. Dari Nyudi ya, dipecat dong ya pemerintah Kota Bekasi. Lama amat sih tindakannya sampai berhari-hari. Memang itulah yang kita lihat ya teman-teman. Dan itulah mungkin yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini teman-teman ya. Dan teman-teman semua silakan memberikan tanggapannya mengenai apa yang sudah direspon oleh saudara kita dari Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.